Nah, kalau bulan lalu kita siapa yang akan datang uh, uh, mendaftar, berapa orang dan seterusnya. Tapi hari ini saya sungguh merasa bangga atas nama panitia seleksi, atas nama panitia teknis dan tentu saja atas nama Universitas Indonesia juga. Demikian bangga karena ada 10 orang. Oh, banyak ya, 10 tokoh-tokoh yang terbaik dari berbagai kalangan. Selaku ketua pansel, mungkin inilah justru luar biasa sulitnya mencari yang terbaik di antara yang baik. Ya, dan sangat beragam seperti yang saya sampaikan tadi. Ada dari ekonomi, ada dari teknik, ada yang politikus tadinya juga. Nah, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pemirsa Unhi TV dimanapun pemirsa berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Iya Abioga bisa kembali hadir di tengah-tengah acara kesayangan kita, podcast Unhi TV. Nah, di podcast sebelumnya kita juga sudah membicarakan mengenai proses pemilihan calon rektor Universitas Hindu Indonesia. Dan hari ini di podcast pagi hari ini kita juga masih akan membahas topik yang sama, hanya saja topik hari ini jauh lebih update dan kita akan mendengarkan bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh para panitia seleksi. Nah, di podcast sebelumnya sudah kita mengetahui bahwa sudah ada beberapa pendaftar baik dari eksternal maupun internal lingkungan Universitas Indonesia yang ingin mendaftar menjadi bakal calon rektor Universitas Hindu Indonesia. Dan kali ini kita akan mengulas lebih detail lagi sudah sampai mana prosesnya. Nah, oleh karena itu hari ini di podcast Unhi TV kita sudah kembali kedatangan pansel kebanggaan kita ya, yaitu selamat pagi Prof. Wita dan selamat pagi Pak Dewo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini sehat. Udara cerah sekali hari ini. Oke. Saya lihat dari 3 kali kita podcast semakin cerah gitu ya, dan semakin semangat setiap kesini. Ya, tentu saja karena proses tahapan-tahapannya itu kita telah bisa laksanakan sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bersama. Jadi saya bergembira sekali jadi pada kesempatan yang baik ini. Jadi tentu kita harus lebih cerah dari 2 pertemuan yang pertama. Oke. Mungkin kita langsung saja ya Prof ya, karena saya yakin pemirsa Unhi TV semua juga sudah penasaran nih. Kemarin kan sudah mendaftar ya. Kemudian juga para bacarek sudah mengirimkan berkas-berkasnya. Nah, kalau boleh tahu saat ini sudah sampai mana prosesnya? Iya. Mungkin saya sampaikan dulu. Jadi tahapannya sekarang itu sudah hampir 30% dari tahapan itu kita sudah bisa selesaikan. Berarti lebih banyak yang belum. Jadi 70% belum yang akan datang. Tapi pada kesempatan ini kami bergembira karena seluruh prosesnya dalam 30% itu sudah selesai. Dan pada hari inilah kami secara resmi, saya bersama Sekretaris Pansel akan menyampaikan lagi nama-nama calon rektor, calon rektor sekarang ini ya. Oh, berarti sekarang sudah calon ya? Calon rektor, Okay. Jadi karena sudah verifikasinya sudah selesai dan pada kesempatan ini kami gembira seluruhnya, jadi 10 calon itu sudah tanda petik lulus verifikasi. Oke. Nah, seperti diketahui sebenarnya panitia seleksi itu dibantu ketat oleh panitia teknis dan panitia seleksi sudah sampai pada kesimpulan bahwa seluruh calon yang sebelum itu lulus, dan pada hari ini kami akan menyurati para calon rektor masing-masing untuk menyampaikan tahapan berikutnya yang akan lebih banyak berlangsung bulan depan. Okay. Ya.
Berarti fokusnya bulan depan ya, Ya ini bulan ya. depan jadi. Kalau boleh tahu siapa saja mungkin Nah, biar saya bisa lebih diupdate kembali ya oleh pemirsa Uni TV, siapa saja 10 Ya, orang saya tersebut. kira sekretaris ya menyampaikan nama-namanya. Silakan Pak Dewa. Om Swastiastu. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pansel itu sudah memilih bakal calon yang jumlahnya 10 orang. Kemudian kemarin melalui rapat Pansel tanggal 25 sudah diverifikasi administrasinya, sehingga ke-10 bakal calon itu disepakati dinyatakan berhak mengikuti tahapan-tahapan seleksi selanjutnya. Adapun ke-10 calon rektor itu saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Ikomang Gede Santiase STMT. Kemudian yang kedua Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Muke STMT IPU. Yang ketiga Profesor Dr. I Gede Putu Kawiana SEMM. Yang keempat Dr. Cokorde Gede Bayu Putra SEMSI. Kemudian yang kelima Profesor Dr. Insinyur Uwis Dewi Yuliana MSI. Yang keenam Dr. Dewa Nyoman Beni Kusiana SEMM. Ketujuh Dr. DRS I Putu Sarjana MSI. Yang kedelapan Dr. Insinyur Iwayan Jodre MSI. 9 Dr. Ide Idewa Ayu Yayati Wilya Dewi SEMM. Dan yang terakhir Profesor Dr. DRS Iwayan Winaje MSI. Nah, inilah bakal calon yang sudah Bakal calon apa sudah calon nih? dan sekarang bakal calon yang sudah bakal ditetapkan melalui verifikasi administrasi pada tanggal 25 oleh Pansel. Jadi ke-10 bakal calon ini dinyatakan berhak mengikuti seleksi tahapan berikutnya. Ya. Demikian. Artinya 10 orang ini layak dan sangat memenuhi kriteria sebagai seorang rektor Universitas Hindu Indonesia. Untuk mengikuti dulu. Untuk mengikuti dulu. Oke. Ya. Tapi berarti belum sepenuhnya ya. Belum. Mungkin seperti kata Prof Vita tadi mungkin baru 30% memenuhi 30%, ya. dari kriteria idealnya ya. Nah, kalau boleh tahu kapan mereka harus menyetorkan visi dan misi, dan mungkin juga bisa sedikit tips dari Pak Dewa dan Prof Vita, kira-kira dalam visi misi yang mereka nanti akan paparkan harus mengandung unsur apa agar bisa istilahnya menggugah hati para pansel. Iya. Mungkin sebelum diuraikan lebih lanjut agenda kita ke depan, saya pada kesempatan yang baik ini atas nama Pansel, atas nama panitia teknis, dan mungkin juga atas nama UNHI menyampaikan selamat kepada 10 bakal calon rektor yang akan mengikuti pencentokan lebih lanjut yang masih 70%-an ya. Jadi selamat karena anak telah sukses sesuai dengan kriteria yang kami laksanakan. Mungkin nanti dalam agenda yang berikutnya seleksinya cukup lebih berat lagi dari yang 30% ini. Ada tes, ada psikometri dan lain-lainnya yang nanti Pak Dewa akan menyampaikan, sehingga kita betul-betul bisa mencari
calon rektor, kan calon rektor tiga dari 10 ini sesuai dengan persyaratan yang tanda petik sangat objektif. Jadi akuntabel, transparan, dan bukan saja melibatkan kita sebagai pansel, tapi juga tes psikometri itu dari luar dengan ilmunya untuk menilai berbagai aspek dari seorang calon pemimpin. Jadi dengan penjaringan yang demikian ketat, kami tentu ingin betul-betul di antara 10 saudara dan saudari itu betul-betul yang terpilih itu adalah betul-betul yang terbaik dari yang baik. Saya kira itu. Silakan Pak Dewo. Pak Dewo, apa aja tahapan selanjutnya nih? Kan kita pertama kemarin seleksi administrasi ya, kalau nggak salah ya. Sekarang apa yang harus mereka lalui seleksinya? Jadi saya juga mengucapkan selamat datang Ya, betul. Selamat ya, datang. kepada calon Ya. Congratulations ya. calon rektor yang akan mengawaki Universitas Indonesia ke depan. Ya, semoga beliau dalam keadaan sehat-sehat agar mampu mengikuti tahapan-tahapan seleksi selanjutnya. Adapun tahapan-tahapan seleksi selanjutnya itu melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ya semacam tes psikologi lah. Oke, tes psikologi ya. Nah, itu. Kemudian itu dilaksanakan nanti tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Oktober. Kemudian Artinya di situ untuk mengetahui bagaimana kepribadian calon rektor kita Ya. ya. Apakah dia emosional atau mungkin emosionalnya dia bagaimana. pemikir yang Gitu. cepat ya, Karena- pengambil keputusan yang cepat. Karena begini, rektor ini kan berat, ya, berat dari pemikiran, ya, berat dari tanggung jawab, kan gitu. Tugas berat ini kalau misalnya emosionalnya kurang stabil, bisa mengambil suatu keputusan yang nyeleneh gitu ya. Itu kita, sehingga di sini diperlukan kondisi psikologis daripada rektor yang akan datang. Kalau bahasa anak sekarang mental health, Itu kesehatan mental gitu ya. Karena kalau berbicara mental itu kan tidak hanya berdiri sendiri di situ. Ada aspek spiritualnya juga masuk, kemudian ideologisnya juga masuk, kemudian aspek kejuangannya juga masuk. Ketiga aspek itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Saling menjiwai dan saling mempengaruhi. Nah, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan rektor yang memenuhi kriteria itu. Ya, masalah persentasenya kan beda, nanti aspek mana yang ini kan gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas aspek spiritual itu tidak bisa diabaikan. Ya, karena itu akan mempengaruhi semuanya. Gitu. Kemudian setelah tes psikologi itu nanti ada metode, kita akan kumpulkan calon itu dalam satu grup diskusi gitu. Nah, di situ akan dinilai. Nah, dia berbicara di sana, berdebat, kan gitu. Kita nilai di sana siapa yang aspek kepemimpinannya menonjol, kan gitu. Karena namanya pemimpin itu kan seni, ya, betul. ya kan? Seni mempengaruhi orang atau mengajak orang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di situ akan lihat apakah nanti dia arogan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu nanti akan kelihatan di sana. Pada memonopoli gitu Apakah dia ya. monopoli, apakah dia tertutup dan lain sebagainya, kan gitu. Sepertinya seru ya bagian ini ya.
gitu. Seru itu. Nah, nanti metodenya kita serahkan caranya serahkan kepada tim UKK itu ya, Prof ya, orang psikologi yang akan kita undang untuk mengetes itu. Jadi kita serahkan pada yang profesional di yang bidang profesional di bidang itu. Nah, selanjutnya baru akan ada penyampaian atau pemaparan visi misi. Nah, itu. Visi misinya kapan tuh? Itu tanggal penyampaiannya itu tanggal karena ini banyak ya, kan sudah memerlukan waktu yang panjang ya, kurang lebih 2 hari lah, dari tanggal 21 sampai 22 Oktober. Nah, itulah metode yang akan kita pergunakan di dalam pansel ini menyeleksi calon-calon untuk mendapatkan seorang rektor. Gitu. Ya, jadi secara sederhana kita ingin mendapatkan rektor nantinya yang betul-betul segala aspeknya. Jadi sehat dalam arti segalanya. Kan, dan juga dengan INEK misalnya, kan biasanya intelektual sudah kita lolos semua. Ada yang guru besar, ada yang doktor, ada yang peneliti. Semuanya sudah kita nilai, sudah kita verifikasi. Nah, intelektual saja kan tidak cukup. Emosional quotient, jadi indeks emosional, indeks spiritual, indeks kreativitas, dan sebagainya. Itulah nanti dalam psikometrik itu, assessment itu akan kelihatan. Jadi tentu mencari yang betul-betul sempurna, kan manusia tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Itu Sang Yang Dewasa. Tapi bagaimanapun kami menghargai dari saudara-saudari yang ikut dalam pencentokan ini. Kok bagus rasanya pencentokan, kalau pertandingan kurang juga, kompetisi kurang juga, pencentokan yang paling kecil ya. Jadi silakan, masing-masing tentu mempunyai bobot yang khusus. Jadi kalau Anda memang berbakat untuk menyampaikan solusi dan sebagainya, inilah Oktober inilah perlihatkan itu pemimpinan itu. Dalam leaderless itu kita tidak memimpin saudara untuk ini, tapi kita mengamati siapa yang dalam real setting. Gitulah kira-kira. Jadi bukan juga kami meragukan Anda sekarang, justru kami memeriksa dengan sebaik-baiknya ini untuk Anda bisa mengekspresikan apa kelebihan dari kekurangan seorang calon. Kalau yang akademik kami sudah bisa dengan pangkat dan sebagainya, penelitian dan sebagainya. Tapi ini kita mencari pemimpin, mencari presiden of the university. Jadi saya kira demikian. Jadi, berarti ada 3 metode ya tadi yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, tadi yang mungkin terlewat dari pertanyaan saya adalah kapan harus menyetorkan visi dan misi. Apakah nanti pada saat di tanggal 21, 22 itu, atau mungkin sebelumnya mereka sudah bisa menyetorkan visi misi dan memperlihatkannya kepada seluruh sivitas akademika? Sesuai dengan jadwal ya, sebaiknya sebelum itu. Ya, ikan cepat, ikan lele makin cepat, tidak perlu bertele-tele. Jadi atau ikan cepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Jadi jadwal itu sudah disesuaikan dengan kegiatan kampus. Itu biar kegiatan ini kan sebenarnya kegiatan seleksi ini ya terus terang saja. Kalau kita lihat itu sekalo gitu ya. Mencari pemimpin, kemudian tidak lupa juga kepada ide Sang Yang Dewasa. Ini luar biasa ini ya, kegiatan. Kami yakin karena masing-masing kalau melihat track record dari para calon itu, visi, misi dan sebagainya sudah ada di kantong. Tinggal mengeluarkan aja. Itulah ikan cepat, ikan gabus. Jadi makin cepat makin bagus. Jadi kita bisa secara rapi untuk tanda petik memelototi apa yang Anda ingin kerjakan. Karena kami melihat variasinya, ada ahli ekonomi, ada teknik, ada segala macam lah. Kami sangat bangga karena variasi dari ini sangat
menjanjikan Yes. untuk membawa UNHI ini ke depan seperti kami sampaikan pada yang pertama, lebih baik dari periode 21 26-30 lebih baik. Jadi bukan berarti yang lalu tidak baik. Sudah demikian loncatannya, lebih meloncat lagi. Kan begitu. Ya, saya kira ini yang kita harapkan. Jadi saya tanda petik sebagai ketua Pansel dan beserta yang lainnya semua merasa bangga sekali karena menjaring demikian banyak bakal calon yang kami lihat sangat berbobot. Nah, memilih yang paling berbobot di antara yang berbobot itulah kita memakai tanda petik segala cara yang sesuai dengan pemimpin universitas. Nah, termasuk nanti kan ada debat. Ya. Jadi disitulah kalau yang sudah biasa Anda berdebat, di situ diperlihatkanlah. Mungkin itu yang paling ditunggu-tunggu ya, Ya. debat visi dan misi ya, karena ya kita akan lihat mau diantar kemana nih UNHI ke depannya. Iya. Mungkin yang terakhir ada yang mau disampaikan. Saya tambahkan kalau masalah visi misi bagi calon ini yang ke-10 calon ini, saya rasa begitu beliau akan mendaftar itu sudah visi misi sudah UNHI ada. itu sudah dikantongi, mungkin sudah diorek-orek kemana. Tinggal dirapikan kemana, ini tinggal- aja ya, penulisannya ya biar agak kelihatan rapi. Makanya kita harapkan ya semakin cepat disetor makin bagus. Kalau kita biasa nulis itu kalau makin lama disetor kan terus ada perubahan terus kan. Gitu. Dan memang sih perubahan itu kita harapkan penyempurnaan. Iya. Di pesan kami sebelumnya, jadi para bakal calon yang sudah lulus ini tentu memerlukan Anda jelilah untuk melihat kemana UNHI ini. Apakah hanya di tempat, apa ada loncatan, apa loncatan itu? Itulah nanti akan kita harapkan di masa yang akan depan. Bukan saja melanjutkan, tetapi mengembangkan lebih lanjut. Jadi kasarnya kita ingin rektor yang futuristik, termasuk di berbagai bidang. Dulu sudah saya lontarkan yang mungkin menjadi rahasia umum, kita bisa mengembangkan program studi dan sebagainya. Mengapa tidak? Ya, Gitu. betul. Bukan saya kepada perguruan tinggi yang bernapasan agama yang lain itu malah mendirikan fakultas kedokteran misalnya. Mengapa tidak kita bisa mendirikan dengan fokus pengobatan tradisional misalnya? Kalau mungkin seperti di negara lain di India misalnya Ayurveda, why not? Nah, begitu. Saya kira demikian. Jadi kita mimpi itu, visi itu. Saya pun ikut mimpi meskipun saya bertugas untuk ini, tapi saya punya mimpi di masa yang akan datang. Ya. Ya, itulah tugas pemimpin yang baru nanti ya, gimana mengembangkan UNHI menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke, matur suksema Prof. Wite, Pak Dewa sudah berbagi informasi terkini, terpercaya dan terupdate ya mengenai seluruh proses yang seleksi rektor yang sedang kita jalani saat ini. Karena kalau tidak dari podcast seperti ini, mungkin Civitas Akademika atau masyarakat di luar penasaran, udah sampai mana sih? Iya. Atau siapa saja sih calonnya, atau apa yang akan mereka lalui ya, agar informasinya juga mereka yakin bahwa pemimpinan saat ini adalah pemimpin yang memang benar-benar dipercaya dan memenuhi kriteria dari seluruh Civitas Akademika dan juga yang sudah ditentukan oleh para pansel. Matur suksema Prof. Wite dan Pak Dewa sudah berbagi informasi. Jangan bosan-bosan ya Pak ya ke podcast UNHI TV ya. Baik, pemirsa UNHI TV dimanapun pemirsa berada, demikianlah podcast kita pada pagi hari ini. Dan dari podcast tadi juga kita mengetahui bahwa saat ini kita sudah memiliki calon ya, 10 calon yang sudah lolos seleksi administrasi dan nantinya mereka akan melewati 3 proses seleksi lanjutan ya, di mana ada tes kecerdasan emosional yang akan dilaksanakan di kurang lebih di 10 Oktober. Kemudian ada group discussion ya,
terkait dengan leadership di tanggal 20 Oktober, dan terakhir adalah penyampaian visi dan misi yang akan dilakukan 2 tahap di tanggal 21 dan 22 Oktober. Nah, demikian banyaknya tahapan yang harus dilalui. Oleh karena itu, marilah kita dukung segala proses pemilihan rektor ini agar berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, untuk itu terima kasih banyak pemirsa Unhi TV sudah selalu setia menonton podcast kami, dan jangan lupa juga selalu dukung kegiatan ini agar kita mendapatkan rektor yang sesuai dengan harapan kita semua. Karena rektor bukan hanya pemimpin kampus tetapi juga pengarah masa depan kita bersama. Saya Iya Abioga pamit undur diri. Terima kasih sudah selalu setia menonton kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Terima kasih. Selamat pagi.